Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kuryati. Apakah hari ini Ibu punya waktu luang kira-kira untuk saya? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Okto. Eh, Hari ini saya free Pak. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Pak Okto agak murung, kemudian tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, mohon maaf sebelumnya, saya jadi mengganggu waktunya Ibu begitu. Nggak apa-apa ya Bu ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa Ya, Pak. Monggo nah, silahkan ada apa? ya. Eh, Terima Silahkan kasih kalau mau. sebelumnya. Hmm. Jadi begini Bu, itu saya mau curhat tentang masalah saya. Kira-kira Iya. Ibu nanti bisa membantu, kayak gitu. Oh, nggih. Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Pak? Kemudian harapan Bapak atas pertemuan kali ini nanti seperti apa? Sebenarnya saya ingin mendapatkan ini Bu, solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya Iya. hadapi Bu. Makanya akhir-akhir ini saya agak kurang bersemangat, agak murung itu karena saya sedang menghadapi suatu masalah kayak gitu Bu. Nah, makanya saya mencari Ibu, barangkali mungkin Ibu nanti bisa bisa membantu saya kayak gitu Bu. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Okto rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Nah, ya, terima kasih ya Bu. Jadi ceritanya Nggih. begini Bu. Beberapa hari yang lalu itu kan eh, saya kan mengajar, kemudian ada Iya. supervisi dari Bapak pengawas. Mm-mm. Ketika supervisi berlangsung, beliau kan menunggui saya Bu itu dari awal sampai sampai selesai itu kan saya ditunggui dari mulai membuka pelajaran, kemudian kegiatan intinya, kegiatan akhir itu ditunggui Bu. Mm-mm. Tapi setelah itu, setelah melakukan observasi tadi, Bapak pengawas kan memberikan semacam ini ya Bu, kayak kayak komentar ya, kayak lembar kayak refleksi Iya. gitu loh. Iya. Terus beliau itu kayak memberikan teguran gitu Bu, teguran untuk saya. Nah itu menjadikan saya tuh kepikiran terus. Jadi sampai sampai beberapa hari ini saya tuh jadi kurang kurang bersemangat ya, kurang kurang apa? Ya, jadi agak-agak gimana gitu kayak nggak ada semangatnya gitu loh kalau ngajar karena teguran dari bapak pengawas tadi. Itu loh Bu masalahnya. Gitu nggih. Bagaimana bisa, Pak? Apa di dalam kelasnya Bapak itu muridnya ramai atau gimana? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran itu? Apakah anak-anak itu lari-larian atau gimana? Sehingga Bapak mendapat Eh, teguran dari Pak pengawas itu. iya, jadi pada saat kemarin, pada saat observasi itu ya Bu ya, itu Ya. kan mungkin ada di kelas saya itu mungkin terlihat anak-anak itu kurang kurang terkondisikan gitu. Kelihatan mereka itu agak kayak merasa bosan gitu kan. Nah, Mm. terus dari Bapak pengawas itu juga sempat mengatakan kalau proses belajar yang saya lakukan itu, apa proses KBN yang saya lakukan itu katanya monoton dan tidak menarik gitu Bu. Nah, itu terus jadi pikiran saya setelah itu. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Bu ya? Nggih, begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah tidak bisa mengelola kelas, pengelolaan kelas dengan baik, atau sampai kenapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak, bagaimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya begini Bu. Kemarin itu ketika mengajar, saya memang
mohon maaf itu memang agak kurang persiapannya gitu loh Bu. Jadi saya Mm-mm. tuh hanya menggunakan sumber belajar itu pakai pakai buku siswa saja gitu. Jadi saya tuh kurang melihat atau mencari sumber-sumber belajar dari yang lain gitu Bu. Nah, makanya mungkin mungkin itu ya yang menjadi penyebab kenapa kok sampai beliau itu mengatakan eh, cara pembelajaran saya itu membosankan dan monoton gitu loh Bu. Mm-mm. Seperti itu ya Pak. Iya. Menurut Pak Okto, apakah anak-anak merasa bosan dengan pembelajaran yang Pak Okto berikan? Mungkin anak-anak jadinya agak kurang semangat begitu nggih Pak? Eh, Kelihatannya iya Bu, karena saya melihat ketika misalnya saya memberikan tugas atau memberikan pertanyaan, mereka itu tidak lantas bersemangat untuk menjawab gitu loh Bu. Jadi kayak kalau dalam bahasa kita tuh kayak aras-arasen gitu anak-anak. Jadi saya bingung seperti itu sampai-sampai makanya sampai dikritik sama sama bapak pengawas gitu loh. Nah, jadi seperti itu Bu. Heeh. Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Okto jika anak-anak merasa bosan, kurang bersemangat dalam pembelajaran Pak Okto itu? Kira-kira bagaimana apa yang Pak Okto lakukan? Eh, Sebentar, saya tak berpikir sebentar ya Bu. Mungkin mungkin nanti bisa dapat ide. Oh ya, kemarin saya sempat ini Bu, melihat di YouTube itu kayak gini. Mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran yang ini, yang lebih kreatif Bu, yang lebih bisa membangkitkan semangat anak-anak kayak gitu. Nah, lebih inovatif dan ini ada triknya misalnya saya menggunakan ice breaking Bu. Jadi selama ini memang saya itu nggak pernah itu menggunakan ice breaking kayak tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi dengan anak-anak seperti itu. Nah, kira-kira gimana itu ya Bu? Oh, itu bagus sekali, Pak. Seandainya Bapak itu lebih inovatif, menggunakan ice breaking, nggih, itu bagus sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Oh, Kemudian gini, Pak, lalu bagaimana ini rencana dari Pak Okto untuk menghadapi hal tersebut? Apa rencananya? mungkin bisa seperti ini ya Bu ya. Saya mulai dari perancangan pembelajaran saya mungkin ya. Mungkin saya bisa membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar itu yang inovatif Bu ya, yang inovatif Mm-mm. kemudian yang kreatif ya. Mungkin saya bisa bisa mencontoh dari internet atau dari mana gitu ya Bu ya, supaya Iya. supaya apa RPP atau persiapan pembelajaran yang saya buat itu jadi lebih bagus gitu ya Bu ya mungkin. Terus di dalam pembelajaran saya nanti, saya mau rencananya ini Bu, mau menyertakan ice breaking juga pada anak-anak. Anak-anak itu kan paling seneng ya kalau diajak nyanyi-nyanyi, dibikin tepuk-tepuk itu kan mereka senang sekali ya. Apalagi anak-anak usia kelas saya itu, wah memang sangat suka sekali seperti itu Bu. Nah, itu harapan saya Bu, biar apa? Biar anak nanti mungkin nggak bosan dan tidak menganggap pembelajaran kita itu aja kayak gitu Bu. Terus selain itu juga rencananya saya juga akan ini melakukan refleksi. Ya, jadi biar saya tahu pembelajaran yang saya lakukan ini sudah menyenangkan apa belum, sudah sesuai dengan alur apa belum, sesuai dengan tujuan atau belum kayak gitu Bu. Terus kita juga melakukan evaluasi ya, evaluasi pembelajaran setelah kita melakukan proses pembelajaran tadi. Jadi kita bisa mengukur ya Bu ya hasil atau pencapaian kita Mm-mm. setelah pembelajaran kayak gitu Bu. Itu rencana rencana saya kayak gitu Bu. Kira-kira bagaimana ya? Wah, idenya bagus sekali, Pak. Cemerlang sekali. Iya. Jika Bapak eh,
membuat RPP yang lebih inovatif, menyelipkan ice breaking, kemudian proses pembelajaran akan menjadi lebih bagus lagi. Anak merasa senang dan juga tidak membosankan. Ide bagus sekali itu Pak Okto. Semoga kedepannya nanti Pak Okto dapat menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih bervariasi. Begitu ya Pak Okto ya. Oke, siap Ibu. Kemudian selanjutnya ya Pak, bagaimana komitmen Pak Okto menjalankan rencana yang telah Pak Okto buat? Bagaimana itu? Ya, jadi mungkin ya komitmen saya itu nanti saya akan berusaha konsisten Bu. Jadi yang memang sudah saya rencanakan, saya akan usahakan supaya itu bisa terwujud Bu. Ya, salah satunya tadi Ya, mempersiapkan RPP yang inovatif, yang kreatif, serta menyelipkan semacam ice breaking itu loh Bu. Terus menjalankan ya. refleksi dan juga melakukan evaluasi setelah pembelajaran, kayak gitu Bu. Mungkin seperti itu mungkin bisa bisa menjadikan proses KBM saya itu lebih baik seperti itu ya Bu. Itu impian saya kayak gitu. Gimana Ya. kira-kira menurut Ibu? Bagus sekali Pak Okto. Semoga nanti ke depannya murid di kelas Pak Okto tidak bosan dan lebih antusias dengan pembelajaran yang akan diberikan oleh Pak Okto. Ya, semoga ke depannya bisa tambah sukses lagi begitu nggih Pak Okto. Oke, siap Bu. Eh, Kayaknya ini ya Bu, saya sudah merasa lega sekarang Bu, setelah mendapatkan ini ya semacam dorongan dan semangat dari Ibu. Terima kasih ya Bu atas masukannya. Semoga saya tetap bisa konsisten menjalankan dan juga melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif dan juga kreatif. Terima kasih Bu Kuryati ya. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya seperti itu. Terima Iya Pak, kasih. sama-sama. Terima kasih juga. Semoga yang telah kita lakukan ini dapat menyelesaikan permasalahan, nggih Pak, dan Iya, mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan mudah-mudahan amin. dapat ditularkan untuk teman yang lain. Terima kasih, nggih Pak. Oke, ya, oke. Assalamualaikum Pak Okto. Selamat siang Pak. Apakah Pak Okto mempunyai waktu luang hari ini untuk saya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Kuryati. Dengan senang hati Bu, hari ini saya waktunya free. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu gitu. Begini ya Pak, sebelumnya mohon maaf ya Pak. Saya jadi mengganggu waktunya Pak Okto untuk siang hari ini. Oh sama sekali tidak kok Bu, nggak apa-apa, betul. Eh, jadi silakan, ada yang bisa saya bantu mungkin. Nggih. Begini Pak, saya ingin bercerita nggih, tentang apa yang saya rasakan akhir ini tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas saya, Pak. Apakah Pak Okto bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, kira-kira dari pembicaraan ini nanti, apa yang Bu Kuryati harapkan kira-kira? Eh, Begini nggih Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahannya permasalahan saya. Solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, terus kira-kira ya Bu, menurut
Bu Kuryati nanti setelah mendapatkan solusi dari permasalahan ini nantinya, apakah di prakteknya nanti kira-kira apakah akan berhasil gitu Bu? Harapan dari Ibu? Nggih, Pak. Harapan saya, nggih, semoga berhasil, Pak. Kemudian setidaknya dengan pembicaraan ini, pembicaraan di siang hari ini, nggih, Pak, ada Ya, masukan dan solusi atas permasalahan saya, Pak. Sehingga dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ada perubahan pada siswa-siswa saya. Begitu, Pak. ya, itu ya Bu ya. Jadi Nggih, memang seperti kita itu itu. harus optimis ya Bu ya. Harus berpikir Nggih, positif kalau kegiatan yang kita lakukan itu pasti akan berdampak baik, akan berhasil gitu ya Bu ya. Oke, nggih. sekarang coba coba Bu Kuryati menceritakan terlebih dahulu apa masalahnya Bu? Apa yang sedang Ibu Kuryati rasakan? Mungkin saya bisa membantu Bu. Gitu. Monggo. Nggih. Begini nggih, Pak, namanya anak-anak nggih, Pak. Oke. Begini, Pak, akhir-akhir ini murid saya itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas, kemudian dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Mereka itu selalu rame, bermain sendiri, nggih. Selain itu, murid saya juga kurang maksimal, Pak. Jika dalam mengerjakan tugas, misalnya saya berikan PR, itu mengumpulkannya itu tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan waktu yang saya berikan begitu, Pak. Jadi gitu ya. Terus menurut Ibu sendiri, menurut Bu Kuryati, kira-kira hal apa ya Bu yang membuat murid-murid Ibu Kuryati itu kurang maksimal dalam pembelajarannya? Eh, Begini nggih, Pak. Kalau saya ingat kembali nggih, Pak, yang Oke. menyebabkan anak-anak saya kurang antusias dalam pembelajaran adalah mungkin saya sebagai guru itu mungkin terlalu banyak berbicara di depan kelas nggih, Pak. Kemudian pembelajaran saya mungkin monoton, kurang bervariasi, sehingga membosankan anak-anak itu tadi. Dan mungkin pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik nggih Pak, sehingga anak-anak itu kadang kurang memperhatikan saya seperti itu Pak. Lebih-lebih anak kecil itu jika kurang menarik itu dia bermain-main sendiri Pak, seperti itu. Gitu ya. Namanya namanya anak ya, apalagi anak anak di kelas 1 ya kan, pasti Nggih. kebiasaannya pasti seperti itu ya, Bu. Nah, itu terus gini, Bu, kira-kira ya, Bu ya, apa saja yang dapat membuat murid Bu Kuryati itu antusias dan semangat dalam pembelajaran? Kira-kira apa ya, Bu? Menurut saya Pak, murid saya itu mungkin menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Pak, yang menyenangkan, tidak membosankan, nggih, Pak, Oke. sehingga mereka menjadi semangat dan juga antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Mungkin saya harus memberikan dia kebebasan untuk mengeksplor nggih Pak keinginannya Ya. sehingga dia akan bersemangat lagi dalam pembelajaran yang saya berikan. Mungkin seperti itu nggih, Pak. Oh iya. Saya sependapat sekali dengan Bu Kuryati. Lalu menurut pendapat Bu Kuryati ya, apa saja yang membuat anak-anak ini bisa senang dan semangat Bu dalam pembelajaran yang diberikan nanti? Nggih, Pak. Nggih, menurut saya ya, Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Betul Kemudian sekali. murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kita ada interaksi mungkin seperti itu ya, Pak. Dan Iya. diadakannya ice breaking ya Pak, diadakan ice breaking itu sehingga anak-anak akan merasa senang dan tidak terbebani
mungkin dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Seperti itu nggih, Pak. Iya, iya, saya setuju sekali itu Bu. Pembelajaran yang pendekatannya itu Berpusat student center ya istilahnya ya, berpusat berpusat pada pada siswa itu memang siswa. bagus sekali untuk diterapkan di masa-masa sekarang ini. Nah, terus ini lagi Bu, seperti yang Bu Kuryati katakan tadi, ya bahwa anak-anak dalam mengumpulkan tugas itu sering tidak tepat waktu ya Bu. Kira-kira Nggih. kenapa bisa begitu ya Bu? Nggih, begini ya Pak, tugas yang saya berikan itu mungkin nggih Pak, tugas itu terlalu banyak. Terlalu banyak namanya anak kecil ya Pak, disuruh menulis mungkin banyak-banyak itu agak wegah mungkin ya istilahnya begitu. Dan masih banyak lagi tugas dari mata pelajaran lain karena Baik. mata pelajaran lain yang harus dikerjakan sehingga anak-anak ini mungkin merasa terbebani seperti itu nggih Pak. Oh iya, mungkin anak-anaknya juga namanya juga anak kecil, mungkin bisa juga capek ya, mereka juga masih Capek. masih butuh bermain kayak gitu ya Bu ya. Namanya Iya. namanya anak-anak kalau disuruh belajar terus mungkin juga jenuh kayak gitu ya. Nah, makanya mungkin tadi jenengan bilang ada ice breaking, nampaknya itu kok bagus sekali kayak gitu menurut saya. Nggih Nah, Pak. terus ini lagi Bu, kalau boleh tahu ya, Nggih. sumber belajar apa yang digunakan oleh Bu Kuryati dalam pembelajaran? Sumber Oh nggih. belajarnya apa Nggih. kira-kira? Heeh. Sumber belajar yang saya gunakan, Pak, itu dari buku paket anak, kemudian Hmm, LKS, kemudian iya, juga saya ambilkan dari internet, dan juga dari video-video pembelajaran, Pak. Itu sumber belajar yang saya gunakan. iya, sudah luar biasa itu Bu, sudah sangat lengkap sebetulnya itu ya tentang apa sumber belajar yang digunakan. Kira-kira adakah sumber belajar lain ya Bu, selain dari buku-buku yang disebutkan tadi, sumber belajar lain Iya, misalnya? Pak. Saya juga menggunakan referensi dari buku perpustakaan juga, Pak. Anak-anak sering saya ajak ke perpustakaan agar dia membaca, bisa membaca lancar, memilih buku yang mereka sukai. Kemudian tujuan saya agar apa Pak, mereka itu lebih senang, lebih semangat dalam pembelajarannya. Seperti itu nih Pak. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya yakin ya, bila memakai banyak referensi dan sumber belajar, pasti anak-anak akan semangat dan senang dalam belajarnya. Saya yakin itu Bu. Nah, sekarang kira-kira apa ya rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Rencana aksi panjenengan apa Iya, kira-kira? nggih. Rencana saya ya Pak, saya Ya. akan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan, membuat modul ajar atau RPP yang lebih inovatif, mencari sumber referensi dari artikel, YouTube, nggih. Saya akan membuat alat peraga mungkin yang lebih menarik, kemudian melibatkan tutor sebaya, serta Iya. saya akan menyelipkan e-breaking pada proses pembelajaran saya sehingga anak tidak merasa bosan, ya Pak. Selain itu, saya juga melakukan refleksi, Pak, dan evaluasi atas pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya akan mengadakan kolaborasi, nggih Pak, dengan teman sejawat dan juga dengan anak-anak yang mungkin bisa mengajak teman yang lain untuk belajar menjadi lebih baik. Seperti itu nih Pak. Wah, istimewa sekali ya Bu idenya, sungguh keren ya dan cemerlang sekali. Terima Semoga kasih Pak. kedepannya nanti nah, Bu Kuryati dapat menerapkan pembelajaran yang menarik ya Bu dan juga berpusat pada siswa tadi, student center itu. Terus Iya. selanjutnya kira-kira bagaimana Bu komitmen Bu Kuryati
dalam menjalankan rencana yang telah Bu Kurniati buat? Saya akan konsisten, Pak, dengan membuat modul ajar atau RPP yang inovatif, kreatif, dengan strategi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nggih, Pak, saya juga akan melaksanakan refleksi, Pak, sebagai tindak lanjut pembelajaran saya selanjutnya. Wah, bagus sekali itu Bu Kurniati ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ke Amin. depannya. Kemudian Nggih. murid di kelas Ibu Kurniati juga menjadi lebih bersemangat, tidak bosan, dan anak-anak juga lebih antusias dengan pembelajaran yang Bu Kurniati berikan. Nggih, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, nggih, atas masukannya. Jadi saya agak sedikit lega nggih, Pak, dengan permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Sekali lagi terima kasih nggih, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi baik, semoga yang kita lakukan tadi dapat menyelesaikan permasalahan ya Bu ya, menyelesaikan permasalahan Nggih. dan mendapatkan hasil yang memuaskan, dan juga mudah-mudahan dapat ditularkan kepada teman yang lain gitu. Terima kasih ya Bu. Saya ucapkan salam dan bahagia. Terima kasih nggih, Pak. Sekali lagi terima kasih mengganggu waktu Bapak untuk Oh siang tidak, hari ini, untuk tidak apa-apa. istirahat hari ini. Terima kasih. Oke.